Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Mbak bantuannya kami berdua. Tambah gagah aja. Adonan kurang tak dibandingkan dulu. Tambah gagah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami berdua tetap kompak. Kami berdua tetap serasi. Dan insya Allah kami berdua sampai akhir masa jabatan kami akan berjalan dengan baik. Ya. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, terima kasih yang mulia. Yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili. Yang saya hormati Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Padang Pariaman. Yang saya hormati Polres Kabupaten Padang Pariaman atau yang mewakili. Yang saya hormati Polres Kota Pariaman atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Sekda, staf ahli, asisten. Yang saya hormati para perangkat daerah, para kepala dinas yang hadir, beserta seluruh jajaran, Kabak, Kabid, Kadis. Yang saya hormati Camat se-Kabupaten Padang Pariaman, Wali Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, tepuk tangan bersama John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat Dunsana John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat yang dikomandoi oleh Saudara Wali Ferdi. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, minyak mama, cerdik pandai, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat, rasa mulia, rasa takzim saya kepada ibu bapak, terutama yang saya hormati ayah saya Rangkayo Rajo Sampono. Ibu bapak yang saya hormati, sesuai dengan visi dan misi Padang Pariaman yang pernah kami gelontorkan ketika kami berkampanye. Pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Yang kedua, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, maju dan merata. Yang keempat, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Yang kelima, mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonis, dan berbudaya. Inilah komitmen kami. Inilah visi misi kami ketika kami memberanikan diri untuk memimpin Kabupaten Padang Pariaman ini 5 tahun ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, namun apa yang kami setelah kami dilantik pada tanggal 20 Februari yang lalu, kemudian kami terus untuk melakukan suatu
pelatihan di Magelang selama 8 hari. Alhamdulillah berkat gemblengan itu, ya, rupanya Malang tidak dapat ditolak, Mojo tidak dapat ditolak. Begitu kami menjabat, terjadilah efisiensi anggaran nasional yang dituangkan oleh Presiden melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yaitu kebijakan pengendalian belanja pemerintah berdampak pada penganugerahan pengurangan transfer daerah Kabupaten Padang Pariaman nggak tanggung-tanggung, yaitu sebanyak 88 miliar pada tahun 2025 itu. Kemudian dilanjutkan dengan pengurangan TKD sebanyak 59 miliar lagi. Jadi jumlah total pengurangan daripada APBD kita adalah kurang lebih sebesar 147 miliar. Angka 147 miliar bagi Kabupaten Padang Pariaman yang APBD-nya hanya 1,45 triliun kurang lebih adalah sangat besar. Namun kami, saya dan Pak Ahmad dan kawan-kawan di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berpikir mengolah otak bagaimana supaya kami tetap melakukan pembangunan sesuai dengan misi kami. Maka untuk merealisasikan itu kami ciptakanlah beberapa gerakan-gerakan yang pada dasarnya gerakan-gerakan itu tidak ada sedikit pun APBD-nya. Tanpa APBD yang memang APBD kita itu sudah dikurangi 147 miliar, kami berupaya untuk terus berkreasi untuk membangun Kabupaten Padang Pariaman ini. Apa kreasi pertama kami? Sehabis Lebaran, baru 30 hari kami menjabat sebagai Bupati Kabupaten Padang Pariaman, kami melakukan event Pacu Kudo yang kurang lebih sekitar 10 tahun telah terkubur. 10 tahun adalah masa-masa yang sangat lama bagi penggemar Pacu Kudo di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan kekuatan, dengan kemampuan, kita minta bantuan ke BUMD, ke BUMN, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Akhirnya Pacu Kudo dapat kita laksanakan selama 2 hari. Nekat kami 2 hari. Beberapa kabupaten kota yang telah berpengalaman melaksanakan Pacu Kudo sampai bertanya kepada kami, Pak Bupati melaksanakan Pacu Kudo 2 hari. Iya Pak, saya aja setiap tahun minimal 2 kali melaksanakan Pacu Kudo, hanya mampu melaksanakan 1 hari saja. Siapa? Dengan kemampuan kami, insya Allah kami melaksanakan Pacu Kudo 2 hari, yaitu sebanyak 24 race, dan alhamdulillah sangat sukses semua. Tepuk tangan buat kita semua. Itu adalah berkat kekompakan, berkat sinergi yang sangat baik, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Bahkan saya kaget, ya, saya kaget luar biasa. Pacu Kudo itu untung kurang lebih sekitar 50 jutaan rupiah. Balabiah kekarena 50 juta rupiah. Dan ada suatu kebanggaan bagi saya pada waktu Pacu Kudo itu. Ada ibu-ibu pemenang Pacu Kudo, pada waktu hadiahnya saya serahkan, Pak Bupati, serius nih Pak Bupati, di dalam amplop ini ada uangnya. Loh iya dong Bu, buka aja. Mohon maaf Pak Bupati, ambo manang lo di tempat lain, di kabupaten lain lah 3 bulan sampai kini kepengen di transfer ya. Nah, inilah kita. Alhamdulillah
kepene kontan di bayi pada Persekudo itu. Yang kedua, kami melakukan gerakan gotong royong. Kami tahu bahwa di seputaran Batang Ulaan itu selalu banjir dan sampai sekarang pun masih banjir. Banjir utamanya pada waktu itu disebabkan oleh tertutupnya saluran muaro atau aliran air muaro. Kemudian kami pemerintah daerah bersepakat untuk gotong royong dengan didukung penuh oleh Forkompimda, dengan TNI, dengan Polri, dengan pemuka-pemuka masyarakat, dengan camat, wali negari, pramuka, ormas-ormas. Maka berkumpullah kami di Masjid Agung itu, kurang lebih 1000-an orang lebih, untuk merenormalisasi Batang Ulaan yang tertutup aliran muaranya karena pasir. Alhamdulillah, berkat bantuan swasta, ya, sebanyak 10 eskavator alat berat ditambah dengan doser, bekerja kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam, ya, 3 hari, akhirnya Batang Ulaan normal muaronya. Tidak ada satupun, tidak serupiah pun, ya, APBD yang mengalir ke tempat itu. Ini adalah berkat daripada gotong royong kita bersama. Kemudian kami juga melihat di Kasai Permai juga ada banjir yang terus menerus. Kami coba berbakti juga di Kasai Permai dengan gotong royong juga, gotong royong akbar juga. Alhamdulillah. Kemudian kita juga gotong royong dengan di objek wisata di Pantai Tiram, karena memang target kami di tahun 2026 ini Pantai Tiram dan Rumah Putiah di Lubuk Bonta harus beroperasi dengan baik untuk merekrut, ya, untuk mendatangkan wisatawan baik asing maupun lokal atau domestik. Alhamdulillah, di Rumah Putiah sudah banyak yang menawarkan diri untuk bekerja sama menggarap Rumah Putiah itu untuk dikembangkan sebagai wisata di Kabupaten Padang Pariaman. Tidak berhenti di situ, kami menggalakkan goro-goro di setiap nagari. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada camat, kepada wali nagari yang telah sampai sekarang, yang telah menghidupkan kembali gotong royong itu. Dan juga tidak lupa, akibat dari itu semua kita bisa bekerja adalah akibat suatu budaya kita, yaitu tradisi Badoncek. Jadi seluruh dana yang didapat untuk menggerakkan Persekudo, menggerakkan gotong royong adalah akibat daripada Badoncek. Untuk itu, kepada Dusana Ambo di ranah maupun di rantau, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Dusana yang telah menyumbangkan dananya untuk Badoncek. Kemudian untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, untuk membagi batang terandam budaya, seni budaya yang telah lama tenggelam, kami menghidupkan dan kami membuat suatu program, yaitu Padang Pariaman 100 Festival. Ya, Padang Pariaman 100 Festival. Banyak festival-festival yang telah kami lakukan untuk Padang Pariaman. Yang gunanya apa? Pertama, untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk membangkitkan kembali budaya-budaya yang sudah lama tidak dihidupkan. Makanan-makanan, kuliner-kuliner, seni tari, dan lain-lainnya. Ya, festival yang telah kita lakukan ya seperti Festival Maulid Gadang di Kabupaten Padang Pariaman. Insya Allah Maulid Gadang ini akan kita tradisikan semasa kepemimpinan kami di Kabupaten Padang Pariaman. Kami bercita-cita, kami menginginkan bahwa kita tahu
di Kabupaten Padang Pariaman ini maulid itu, tradisi maulid bisa sampai 3 bulan, 4 bulan lamanya. Ya, itu adalah budaya kita. Ya, kami akan gongkan nanti pada hari pertama maulid itu di Masjidnya IKK. Masjid IKK itu kami informasikan sudah kita beri nama, yaitu Masjid Raya IKK Ali Mukhni. Masjid tersebut sudah kita beri nama, yaitu Masjid Raya IKK Ali Mukhni. Karena beliaulah yang membangun. Kita menghormati pimpinan kita yang lama yang telah melakukan pembangunan. Begitu juga terhadap RSUD. Terhadap RSUD Parit Malintang, kami sudah mencetuskan juga akan diberi nama RSUD Muslim Qasim. Karena memang pemerintah mengisyaratkan seluruh rumah sakit harus diberi nama orang. Seperti Rumah Sakit M. Jamil, Rumah Sakit M. Yamin di Kota Pariaman, di Kabupaten Padang Pariaman, Parit Malintang, RSUD Parit Malintang, kita juga akan beri nama RSUD Muslim Qasim. Kalau seumpamanya pimpinan-pimpinan kita yang lama ada memang legasinya membangun di sini, kita juga akan beri nama apa yang dibangunnya. Kalau dia bangun hotel, kalau kita bangun rumah sakit, kita beri lagi nanti rumah sakit. Diberi nama atas nama pimpinan itu. Kemudian ada Festival Juadah. Festival Juadah ini adalah suatu makanan tradisional Kabupaten Padang Pariaman yang dipakai sebagai hantaran urang Sumando, hantaran anak garo kepada marah pulai. Jadi kita juga melaksanakan Festival Juadah. Bahkan Festival Juadah ini dihadiri oleh Wakil Menteri UMKM bersama istri Ibu atau Ibu Tina Maman, ibu dari Menteri UMKM dan kawan-kawan dari anggota DPR RI lainnya. Yang kemudian dilanjutkan dengan Festival Tani di Ganagari Padang Tobo Ulaan. Dilanjutkan dengan Festival Anak Gari Lareh Nan Panjang. Dilanjutkan Festival Tua Sakato Duo di Sport Hall di Padang Pariaman, dan festival-festival seni budaya lainnya. Ibu-ibu bapak yang saya hormati, saya menerima kritikan kurang lebih beberapa handphone saya. Beberapa hari yang lalu, pada tepat 1 tahun saya menjabat, ada WhatsApp yang masuk ke saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saya yang membuat WhatsApp ini. Yang menyampaikan kepada saya adalah apa yang dilakukan oleh John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat selama 1 tahun. Menurut beliau, zong, tidak ada yang bisa kami lakukan. Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami itu. Kurang lebih saya bacakan ininya, WhatsApp-nya, panjang memang. Bagaimana Kabupaten Padang Pariaman? Sudah 1 tahun kepemimpinan duet JKA Rahmat berjalan. Waktu yang tidak lagi bisa disebut baru mulai, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kini publik bertanya, mari kita urai satu persatu secara terbuka dan objektif. Mari, tadi saya sudah sampaikan. Pertama, soal infrastruktur jalan. Berapa kilometer jalan putus yang sudah benar-benar diperbaiki oleh John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat? Berapa kilometer jalan yang sudah di hotmix? Karena bagi masyarakat, jalan bukan sekedar aspal, ia adalah urat nadi ekonomi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan, dan macam-macamnya. Saya sampaikan kepada Bapak yang mengirimkan tanpa nama tersebut ke saya, dan mungkin sudah dipublish.
bahwa apa yang Bapak tulis dan yang apa Bapak publish itu adalah tidak benar. Saya sampaikan kepada Bapak yang terhormat itu bahwa ada beberapa jalan yang telah kami bangun, yaitu sebanyak 7.909 meter, dan rehabilitasi jalan adalah sepanjang 1.020 meter. Jalan-jalan itu adalah: satu, peningkatan jalan Baringin Garagahan. Bapak yang terhormat, tolong nanti disurvei yang kesebentar yang sebentar itu. Apakah betul itu jalan di aspal baru semasanya kepemimpinan John Kennedy Aziz Rahman Hidayat atau tidak? Yang kedua, peningkatan jalan Kamomuan Sungai Garinggiang. Yang ketiga, hotmik jalan Koto Panjang Ulaan Tapaki. Bapak yang terhormat, tolong disilahkan untuk melihat jalan itu, bahwa apa yang saudara sampaikan, yang saudara sosialisasikan itu adalah tidak benar. Ini foto-foto jalannya. Yang kedua, mengenai pembangunan jembatan. 4 tahun, 5 tahun masyarakat menunggu di masa kepemimpinan yang lalu. Ada beberapa jembatan yang tidak direalisasikan. Alhamdulillah di masa kepemimpinan kami, walaupun kami prihatin, walaupun anggaran kami dipotong, kami bisa membangun beberapa jembatan di Kabupaten Padang Pariaman. Ya, pembangunan jembatan Kampung Tanjung di Gasan. Kalau Bapak yang terhormat yang membuat berita tadi tidak percaya, lihat ke sana apakah betul itu ada, supaya saudara jangan hanya bisa memfitnah, menghasut, dan memberikan berita-berita bohong terhadap masyarakat. Yang kedua, pembangunan jembatan Padang Maduang di Aur Malintang. Dan yang selanjutnya rehabilitasi jembatan Tanjung Basuang, dan banyak lagi jembatan lain yang rusak-rusak tetapi masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Yang tidak mungkin kami sebutkan dalam satu persatu di dalam presentasi kami ini. Yang selanjutnya, ada sekitar 6 unit jembatan serta merahap 6 unit jembatan juga. Jadi berarti ada 12 jembatan Bapak yang kami telah lakukan. Kemudian kami juga telah membangun jaringan irigasi sebanyak 476,7 meter. Kemudian memelihara jaringan irigasi sebanyak 24.661 meter. Ini bukan angka yang kita bikin-bikin, tetapi angka yang kami bisa pertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat. Ini adalah betul-betul program unggulan John Kennedy Aziz Rahman Hidayat yang kami lakukan kurang lebih 1 tahun kami memimpin Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian kami melakukan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pro keluarga, yaitu melalui surat edaran nomor 2109/2025, kami pendidikan yang biasanya 6 hari selama 1 minggu, kami lakukan proses belajar mengajar hanya 5 hari dalam 1 minggu. Yang kedua, kami juga melakukan seragam dan beasiswa. Ini janji kampanye kami. Telah kami realisasikan untuk seragam anak sekolah dasar. Dan untuk seragam anak sekolah SMP, insya Allah tahun ajaran baru ini kami akan realisasikan. Ibu-ibu, bapak yang ambo hormati, kemudian pembangunan 6 puskesmas pembantu, yaitu di Gugua, di Limpato, di Toboh Gadang Selatan, dan di Padang Toboh Ulaan. Jadi lai Bakarajo dan Kennedy Aziz Rahman Hidayat Medusana. Yang keempat, yang selanjutnya pembangunan sarana RSUD, yaitu pembangunan ruangan ICCU, hard lab, dan rehab ruangan citotokosik.
Itu juga kita lakukan semasa kepemimpinan John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat. Dan pengadaan air bersih dan IPAL di puskesmas, yaitu di Puskesmas Pasar Usang, Puskesmas Sikabu, Puskesmas Ulaan, Puskesmas Padangalai, Batu Basa, Galsan Gadang, dan Limopurui. Ibu-ibu, bapak yang hamba hormati, itulah rangkaian-rangkaian yang telah kami lakukan dalam membangun Kabupaten Padang Pariaman di masa kepemimpinan kami. Ibu bapak yang hormati, dalam kondisi efisiensi dan dalam kondisi pemotongan transfer keuangan daerah, kami bisa membangun seperti itu, ibu bapak. Kalau saja anggaran kami sama dengan anggaran pemerintah daerah di tahun 2023-2024, lapak kita membangun, ibu bapak. Tidak akan mungkin ada jembatan putus yang 3 tahun. Tidak akan mungkin jalan ambrol yang 3 tahun, 4 tahun. Bahkan dengan efisien, dengan potongan TKD, kami bisa membangun jembatan dan membangun aspal yang sebagaimana yang kami sampaikan itu. Jadi, saya minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang membuat fitnah, yang membakar adu domba sesama kita, sebelum bapak-bapak, ibu-ibu menulis berita, tolong dicek dulu ke OPD yang terhadap bapak ibu tulis. Berkaitan dengan jalan, silakan hubungin PUPR. Berkaitan dengan jembatan, silakan hubungan PUPR. Apa yang dibangun oleh Pak John selama 1 tahun, supaya tidak membangun image, membangun berita-berita yang tidak benar. Ya, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, demikian juga alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan tadi, 1 tahun kami memimpin Kabupaten Padang Pariaman, ibu bapak. Suatu kabar gembira buat masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Sekitar 3 bulan yang lalu, tepatnya bulan Desember, kita menempatkan SK dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menpan RB, bahwa Kabupaten Padang Pariaman memperoleh predikat A dalam pelayanan masyarakat, mendapatkan penghargaan di Hari Pers Nasional. Hanya 10 pimpinan daerah yang diundang, yang diberikan anugerah kebudayaan oleh Persatuan Wartawan Indonesia di Banten. Hanya Kabupaten Padang Pariaman yang mendapatkan penghargaan di daerah Sumatera Barat, atau hanya 10 pimpinan daerah yang mendapatkan anugerah kebudayaan tersebut. Ibu bapak, di samping itu perlu kita dan saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih, bahwa dari 25 pimpinan daerah, dari 514 pimpinan daerah yang berasal dari kabupaten kota, hanya 25 daerah yang terpilih menjadi mengikuti pelatihan di Lemhanas yang bekerja sama dengan Lee Kuan Yew Public School. Hanya Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat yang dapat mengikuti pelatihan itu. Ibu bapak yang saya hormati, namun kami berdua mohon maaf. Sekali lagi kami mohon maaf. Memang tidak semuanya janji-janji kami yang telah kami wujudkan, karena keterbatasan dari anggaran tadi, karena dipotongnya anggaran kami tadi. Tidak semuanya janji-janji kami atau harapan-harapan masyarakat yang bisa kami wujudkan.
hanya sebagian kecil dari harapan masyarakat yang baru bisa kami wujudkan. Untuk itu, saya John Kennedy Aziz sebagai Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan Pak Rahmat Hidayat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman memohon maaf kepada ibu-ibu, bapak, warga Kabupaten Padang Pariaman. Kami yakin dan kami percaya bahwa akibat daripada bencana alam yang baru saja kita alami, ya kami yakin dan percaya bahwa Kabupaten Padang Pariaman dapat kita bangun kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, kerugian kita sebagaimana yang disampaikan tadi terhadap bencana hidrometeorologi daripada yang baru saja kita lakukan adalah kerugian kita sebanyak 3 triliun 656 miliar rupiah. Jembatan rusak 59 unit, ya, rusak berat dari 29 unit, rusak sedang ada 24 unit, rusak ringan ada 3 unit. Belum lagi jalan rusak, belum lagi area pertanian. Alhamdulillah cuitan Ambo sampai Ambo keluar mato ketika berhadapan dengan Bapak Menteri Pertanian. Alhamdulillah 10 hari yang lalu sudah keluar dana sebanyak 12.500.000 rupiah. Akibat Ambo cuitan Ambo kepada Bapak Menteri Pertanian. Sekolah berat, 3 sekolah rusak berat insya Allah. Sekolah yang rusak SD 05 Batanganai insya Allah ya awal April insya Allah Ambo yakin dan percaya bahwa akan dibangun SD 05 Batanganai itu. Bahkan SD 17 Batanganai juga tidak akan upayakan untuk direlokasi. Bukan kami berdua saja yang jalan. Ibu penggerak, tim penggerak PKK, Ibu Nita sama Ibu Resti dan kawan-kawan, bantu Ibu Yona dan lain-lain juga bergerak. Tidak kalah pentingnya juga bergerak. Banyak prestasi-prestasi yang telah dilakukan. Zero dose dari 6% kita menjadi yang terbaik di Sumatera Barat, menjadi 86%. Akibat apa? Akibat dari tim penggerak PKK yang siang, pagi, sore, malam bergerak untuk bagaimana anak-anak kita diimunisasi. Begitu juga terhadap prestasi-prestasi dari tim penggerak PKK. Sudah lebih dari 100 unit rumah layak tidak huni ya bekerja sama dengan Basnas juga sudah dibangun. Ibu-ibu, bapak, kami melalui kesempatan terhormat ini, kalau ada dosana-dosana kita yang rumahnya yang memang harus direhab, ya kasih tahu ibu ke tim penggerak PKK. Insya Allah akan dicarikan upayanya untuk dibangun. Banyak hal-hal lain, ya ketika bagaimana mengkondisikan supaya anak-anak dan keluarga kita tidak kekurangan dari bahan pokok ketika terjadinya bencana banjir dan longsor. Kami bergerak, saya dan istri, Pak Rahmat dan istri, mewakafkan diri untuk Kabupaten Padang Pariaman. Insya Allah Kabupaten Padang Pariaman kita bangun kembali dengan lebih baik, lebih tangguh, lebih bermartabat. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan, saya dan Pak Rahmat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, atas support, atas doa yang telah diberikan selama kepemimpinan kami. Memang sekali lagi tidak semuanya yang sudah bisa kami lakukan karena keterbatasan kami. Namun kami berupaya dan terus berupaya untuk bagaimana merealisasikan Padang Pariaman ini supaya lebih baik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila mana ada yang tidak berkenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Allahumma yassir wa la tu'assir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kepala Kejaksaan izin pengadilan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan mengingat waktu, saya tumpahkan saja tadi kepada sekali sama Bapak Bupati Padang Pariaman yang telah memberikan dan mempresentasikan 1 tahun kepemimpinan JKR Rahmat di Padang Pariaman. Jadi dengan tidak menggunakan syarat rasa hormat, tertumpang salam sama beliau, dan saya izin juga kepada seluruh Bapak Ibu ya, hanya sedikit mengulas karena ada sambutan dari masyarakat atau tokoh masyarakat Padang Pariaman. Cuman saya sedikit aja menambahkan, tadi Pak Bupati ada juga yang belum diekspos ya, dan insya Allah minggu kemarin Pak Bupati beserta rombongan dari Jakarta meninjau lokasi pembangunan rumah sakit RSUD TPD Kabupaten Padang Pariaman di Sungai Limau. Terbuat agak sih. Dan mau izin juga nanti Pak Sekda izin menyampaikan dan mengingatkan, tolong nanti RSUD itu namanya RSUD John Kennedy Aziz ya. Izin Pak. Ya izin Ketua. Itu diplenokan di DPR. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami banggakan, sebagaimana yang telah disampaikan dan diekspos atau refleksi dari jabatan Bapak JKR Rahmat 1 tahun memimpin Padang Pariaman. Ini seperti yang disampaikan sangat luar biasa. Tentu kita memberikan apresiasi kepada Bapak JKR Rahmat di tengah-tengah hantaman bencana, kemudian pukulan efisiensi anggaran dari pusat. Ini bukan suatu hal yang sangat sederhana membangun daerah. Dipastikan secara fisik dan infrastruktur yang kita butuhkan ini sangat jauh akan terrealisasikan. Kalau tidak Bapak John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat menggunakan relasinya yang sama di pusat begitu baik, terbukti di tengah-tengah goncangan bencana kita juga mendapat banyak gelontoran dana dari pusat Bapak Ibu ini di sana. Jadi Jo, mohon maaf nggak panggil Bapak Jo, kalau ada kritikan yang seperti itu kita aminkan saja. Berarti dia nggak update ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita berbeda prinsip di dalam memberikan dukungan terhadap orang yang kita dukung menjadi bupati. Kalau saya juga banyak benturan ya, Wali Perila cakap sama JKR Rahmat, Wali Perila ditinggal di JKR Rahmat, banyak lah macam-macam gitu. Tapi perlu Bapak Ibu ingat, kami sampai akhir jabatan JKR Rahmat akan tetap kawal dan dukung beliau. Apapun alasannya, jadi apapun yang terjadi. Itu prinsip. Itu prinsip kita orang politik. Tapi ada bedanya. Kita nggak ada ya di Madu Bupati ada pulau gitu loh. Awal ada pegawai gitu loh. Di Pak Bupati kunjungan ada pulau. Awalnya di dalam sistem, kita tidak di dalam sistem, ya enggak Pak? Ya siap. Tapi pastikan kita terdukung. Ketika terjadi beberapa gejolak di luar, alhamdulillah Bu, tanpa diperintah, tanpa dikomando, tanpa diinstruksikan dan tanpa diminta Bapak Bupati, kita adakan komunikasi persuasif, pendekatan-pendekatan. Begitu Pak, prinsip. Itu barangkali salah satu cara kita ikut terlibat membangun Padang Pariaman. Jadi Jo, insya Allah Jo, terbukti dengan koneksi relasi aja selama 10 tahun di DPR, terbukti hari ini bisa banyak kunjungan menteri, banyak program-program ke depan.
yang akan Ajo tanggung jawabkan di 2026 sampai akhir jabatan. Tapi Ambo, kami juga ada menitip juga pada Ajo Sekda beserta jajaran ya, dan ketua DPRD beserta anggota dan kawan-kawan. Ada beberapa hal, 3. Yang pertama di sektor pangan, irigasi, sektor pertanian. Mohon melalui Dinas Pertanian ini diinventarisasi irigasi kita yang patah, yang roboh pasca bencana maupun pasca bencana sebelum jabatan sebelumnya ini. Banyak yang 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu masih belum ada yang direnovasi. Ini mohon ada diinventarisasi melalui dinas. Kemudian di bidang kesehatan, ini melalui Pak Kadis Kesehatan juga mohon agar diinventarisasi juga pustu-pustu yang ada di desa-desa atau nagari-nagarinya. Banyak yang sarana dan prasarana yang tidak layak. Karena apa? Pustu itu adalah garda terdepan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kita yang terpinggir atau yang di paling belakang. Kemudian titip juga Ajo untuk dinas pendidikan. Juga mohon juga Pak Kadis beserta kabit-kabitnya turun ke lapangan, jangan hanya menerima laporan melalui komite atau kepala sekolah, mohon diinventarisasi juga. Banyak bangunan-bangunan sekolah sampai hari ini yang sarana dan prasarananya jauh dari kelayakannya, termasuk MCK-nya. Oh ya, waktu ya, oke, baik. Jadi Bapak Ibu hadirin, harapan ini juga yang kita tampung aspirasi dari masyarakat kita di Padang Pariaman. Dan mudah-mudahan ke depan kita tentu berdoa, insya Allah melihat harmonis jabatan JK Rahmat hari ini, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai akhir jabatan 2030 mendatang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi barangkali Bapak Ibu demikian, karena sebentar lagi kita mau puasa ya, sebenarnya banyak yang perlu kita sampaikan, berbuka puasa ya. Banyak yang harus kita sampaikan, tapi mohon maaf mengingat waktu kami akhiri sampai demikian. Tapi yang pasti insya Allah Dusana JK Rahmat dan masyarakat Padang Pariaman selalu di belakang Ajo, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini enggak kampanye, tapi yakin kita sepakat untuk membangun Padang Pariaman bersama JK Rahmat 5 tahun ke depan. Apapun konsekuensinya kita bersama-sama siap hadapi. Barangkali demikian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak, dengan tidak memanjangkan mukadimah, zaman yang salam sesuai dengan apa yang sampaikan oleh Pak Adiperi, Pak tadi, bahasa kalau ada orang yang mengatakan selama 1 tahun tidak ada kerajaan di JKA, alasan dia orang enggak nampaknya kenyataan. Kita lihat tampak dia weh taraso pertumbuhan muatuari bagalanggang matulang banyak. Baik ke Katapiang di Puri Pantai Kampung Nelayan Asam buat tu 8 miliar Ramsos 22 miliar. Jadi kalau Ambo sampai bupati ya Bayangan pertama Pak Anas Malik, yang kedua Muslim Kasih, yang ketiga Ali Mukni, yang keempat Fatripur. Tidak ada yang 1 tahun yang mau teko kalau jual. Yang mau teko kalau jual bupati 1 tahun salam sampai orang bupati yang mau Bayangan, dia tu kena biasa saya. Ambo tidak mandiri, ambo tidak mampu, ambo menyatakan yang benar itu benar. Kulil hak walau kana benar. Katakan yang benar itu benar walaupun baik. Yo tu ya. Ambo menyampaikan yang benar. Kalau salah jika ambo kritik. Betul. Ambo tidak mandiri, tidak pernah. Ambo mengikut setiap apa dipilih tadi ya. Ambo pendek so. Ambo menyampaikan apa adanya. Ambo dia pantun dia. Pantunnya. Kurai tadi menjual manggis. Balai Ali Sanayan. Terima kasih Pak Bupati Julken Jadis. Kampung Nelayan segera diresmikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada junjungan. Mari Bapak dan Ibu, sabalun babuko basamo, kita tengadahan tangan tundukan kepala. Khusuan hati kita semua berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu tahun jika rahmat diberkahi, disafaati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai jabatan mereka yaitu untuk tahun 2030. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Padang Priaman menjadi Kabupaten Baldatun Taibatun Rabbul Ghafur. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awwali du'aina wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awsati du'aina wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi akhiri du'aina wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna qad hadarna kirata maulidina nabikal karim fadli alaina bi barakati khilaq qubuli libasaidi wa taqrin waskina bi dawari fi daril jannati naimi waskina min haudi yauman nasi kabiri wal auli azimi wa mati'nal jannati naimil muqim. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa guru-guru kami dan dosa pemimpin-pemimpin kami dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul pada sore hari ini ya Allah dalam rangka refleksi 1 tahun kepemimpinan JKA Rahmat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kepemimpinan di Padang Pariaman ini ya Allah, kami ini ya Allah orang yang mengajak bukan mengejek, orang yang merangkul bukan memukul, orang yang memberikan argumen bukan sentimen. Wujudkan ya Allah keadilan dalam kemakmuran, kemakmuran dalam keadilan di bawah redamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Kabupaten Padang Pariaman ini ya Allah, masyarakatnya ya Allah, pemimpinnya ya Allah, babadan sanang batu buah sehat, hati lapang pemikiran tabuko, tacintonan bayak talakuan sakali, di muka sui sampai diama paca, kanda bulia pinta balaku, sagalo niat atas kebaikan kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan negeri kami Padang Pariaman ini ya Allah menjadi baldatun taibatun wa rabbul ghafur walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadil hajat ya man yaqbalu taubata ibadihi wa yafu'ani sayyat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.